Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahzalena dengan NIM 2402101446 dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maliku Saleh. Di video kali ini, saya akan memaparkan tugas UAS mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik yang diampu oleh Ibu Lisna Dewi, SOS MSP. Baik, di video ini saya akan membahas struktur pemerintahan dan sistem pelayanan publik. Struktur pemerintahan di suatu negara biasanya terdiri dari beberapa tingkatan dan lembaga yang memiliki fungsi dan tanggung jawab tertentu. Berikut adalah komponen utama dalam struktur pemerintahan. Yang pertama, ada eksekutif, dipimpin oleh presiden atau perdana menteri yang bertanggung jawab untuk menjalankan undang-undang dan kebijakan. Kedua, ada legislatif, terdiri dari parlemen atau dewan perwakilan yang bertugas membuat undang-undang. Dan yang ketiga, ada yudikatif, sistem peradilan yang bertugas menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa. Selanjutnya ada pemerintahan daerah. Yang pertama ada gubernur atau bupati atau wali kota memimpin pemerintahan di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota. Selanjutnya, ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang biasa disebut DPRD, berfungsi sebagai legislatif di tingkat daerah. Selanjutnya, ada instansi daerah, berbagai dinas dan lembaga yang mengelola sektor-sektor tertentu seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selanjutnya, ada desentralisasi, proses di mana kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Selanjutnya ada sistem pelayanan publik. Apa sih yang dimaksud dengan sistem pelayanan publik? Sistem pelayanan publik adalah cara pemerintah menyediakan layanan kepada masyarakat. Berikut beberapa aspek penting dari sistem pelayanan publik meliputi. Yang pertama ada sistem layanan. Yang pertama ada layanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan program kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada layanan pendidikan seperti sekolah, universitas, dan program pelatihan. Selanjutnya ada layanan infrastruktur seperti penyediaan jalan, transportasi, dan utilitas publik. Selanjutnya ada layanan publik seperti bantuan sosial, perlindungan anak, dan program kesejahteraan. Selanjutnya ada prinsip pelayanan publik. Yang pertama ada aksesibilitas. Layanan harus mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Yang kedua ada kualitas. Layanan harus memenuhi standar yang ditetapkan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Yang ketiga ada transparansi. Proses dan informasi terkait layanan harus jelas dan terbuka untuk publik. Yang ketiga ada akuntabilitas. Pemerintah harus bertanggung jawab atas layanan yang diberikan dan siap menerima masukan dari masyarakat. Berikutnya terdapat inovasi dalam pelayanan publik. Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi seperti aplikasi layanan publik. Pendekatan berbasis masyarakat untuk melibatkan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan layanan. Nah, adapun kesimpulan dari struktur pemerintahan dan sistem pelayanan publik adalah merupakan dua aspek penting dalam tata kelola pemerintahan. Keduanya harus berfungsi secara sinergis untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik dan bahwa pemerintah dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat struktur pemerintahan akan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!